Hai guys, lama nggak bertemu ya. Ini hari Kamis 2026, vlogi after examination in the school. Jadi tahun ini adalah tahun terakhir aku di SMA 1 dan aku rasa pencapaian aku secara personal itu udah luar biasa dan aku cukup bersyukur bertemu dengan banyak versi teman-teman aku yang bisa ngebuat aku dan ngebentuk aku jadi versiku yang sekarang. Dan juga banyak hal yang aku lalui tahun 2025 itu masa peralihan yang benar-benar wow, karena di situ kayak lagi semangat-semangatnya, lagi benar-benar membara-baranya tentang pertemanan. Kemudian tahun 2026 ini let's we change our focus into the future. Jadi 2026 ini aku fokus untuk ngejar PTN perguruan tinggi negeri, terutama rencana aku di UB, dan untuk Maret ini tinggal nunggu pengumuman hasil SNBP aku guys. Doain semoga aku keterima ya. One shot UB, amin. Izin. Jadi okay, so let's talk about what I'm gonna talk today, tentang social communication ya. Jadi aku tuh punya struggle dalam komunikasi sama seseorang yang umurnya itu lebih tua dari aku. Kayak saudara-saudara aku yang umurnya lebih tua, ataupun emang udah kayak bude aku, kerabat-kerabat jauh aku yang ketika lebaran datang dan talk to me, kadang kalau nggak cuma membahas tentang mau sekolah kemana, mau lanjutin apa, sekarang kelas berapa, kak udah besar ya, kayak gitu. Selain itu tuh aku ngerasa kayak aku tuh belum bisa ngejangkau area komunikasi atau area sosial perbincangan mereka. Kalau kata ayah aku itu, kalau ayahku tuh menurutku ya, dia itu pinter banget dalam social skill sama humble, sama SKSD-nya jago menurut aku. Dan kata ayah aku, praktisnya itu untuk seusiaku itu adalah 1 tingkat 2 tingkat di atasku, nggak langsung ke orang dewasa di mana kita nggak tahu topiknya. Dan gaya bicara orang dewasa sama seumuran aku itu beda ya guys, dan itu juga salah satu struggle aku yang masih perlu aku pecahin, masih perlu aku kembangin dari dalam diri aku secara personal. Dan untuk sekarang itu aku latihannya sama kakak kelas aku 1 tingkat 2 tingkat di atas aku, dimana kita masih ada topik yang nyambung ya guys, entah tentang sosial, isu sosial, ataupun pertemanan, relasi, kalau kita dari sekolah yang sama ataupun punya pengalaman yang sama kayak gitu guys. Dan aku rasa itu adalah suatu hal yang bisa dikembangkan, dan bukan ilmu yang kayak nggak bisa dikembangkan, no, melainkan itu akan berkembang dan bertumbuh seiring berjalannya waktu, seiring kita bertambah usia dan bertambah pengalaman. Jadi skill ngelobi kita juga akan bisa meningkat, menurut aku kayak gitu guys. Dan fungsi SKSD ini itu banyak banget guys, dalam dunia kerja maupun dunia pertemanan. Kalau kalian itu bisa SKSD sama orang-orang, itu kalian bakal punya relasi yang banyak. Selain relasi yang banyak, itu juga kalian bakal punya hubungan pertemanan yang oke lah. Tapi ya tetap batasi seseorang yang bisa masuk ke inner circle kalian, karena inner circle kalian itu adalah yang menunjukkan siapa diri kalian. Menurut aku kayak gitu. Jadi penting banget untuk kita ngebuat atau ngebangun inner circle yang positif, yang sama-sama nge-boost kita untuk bertumbuh dan berkembang sehingga ngecapai versi terbaik dari masing-masing kita. Kayak gitu sih guys. Dan untuk 2026 ini inner circleku sangat luar biasa, positif, and sangat beragam dengan karakter teman-teman aku yang beragam, di mana aku berusaha untuk toleransi, menghargai, memaklumi setiap perbedaan pemikiran teman-teman aku yang nggak semuanya bisa aku judge. Dan itu juga salah satu personal things yang aku latih dari circle aku yang ini, karena dari circle aku yang ini tuh beragam ya guys, ada cowok ada cewek, dan gak cuma cewek doang tuh, dan semua latar belakangnya itu sangat beragam, dan aku bersyukur bisa kenal sama bisa ngembangin diri di lingkungan yang kali ini yang lebih beragam ini. Kemudian apa lagi ya guys, nah kemudian next aku mau
bahas tentang fungsi dari relasi yang banyak. Kalau kalian punya relasi yang banyak, dengan kalian SKSD kan kalian punya banyak relasi ya guys, banyak teman, meskipun gak deket tapi kan kalian kenal, at least setidaknya kalian kenal ya, nanti di masa depan kalian bisa aja ngebutuhin dia untuk suatu hal. Misalnya kalau dia jadi hakim, kalian bakal butuh untuk apalah di masa depan, kan gak ada yang tahu ya, dunia itu kan silih berganti. Kehidupan itu juga sebuah roda yang berputar, bisa aja kita di atas, bisa aja kita di bawah, dan ketika kita di bawah kita itu membutuhkan orang lain. Dan at least karena kalian udah pernah SKSD dan ngejalin relasi sama teman kalian waktu kuliah, kalian bisa kontak lagi kayak gitu guys. Jadi menurut aku relasi itu penting, dan ini salah satu wishlist yang mau aku wujudin nanti ketika di kuliah, yaitu aku mau ngembangin relasi aku, pertemanan aku dengan SKSD ke teman-teman aku dengan tujuan yang positif ya guys, not for something that negative, no, but something in the positive way that I can improve from my perspective kayak gitu deh. Gitu guys. Jadi aku sangat enjoy my last examination. Tinggal 3 exam aku, kemudian aku bisa fokus untuk hal lain, ujian masuk ke PTN. Dan mama aku udah pulang, bye bye. Jangan lupa bersyukur.